Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Seni Bela Diri Cekak. Bersama dengan kedua narasumber kita, ada Kak Anggi dan juga Kak Yosef dari Padepokan Seni Bela Diri Cekak Bengkulu ya Kak? Ya. Nah, terakhir kita tadi membahas perihal musik pengiring nih, karena ini kan dalam sebuah pertunjukan tidak bisa dipisahkan juga. Kalau nggak ada musik pengiringnya nggak lengkap rasanya penampilan pasti kan. Nah untuk musik pengiringnya, alat musiknya apa saja nih? Kak, kalau boleh tahu Kak Anggi. Kalau untuk silat sendiri, kalau kami biasanya buat pertunjukan serunai dan gendang panjang itu jarang kami tinggalkan, pasti kami bawa. Itu yang wajibnya tuh ya? Karena itu merupakan ciri khas kita Bengkulu. Iya. Serunai, gendang, tabu larangan itu kan memang ciri khas dari kita Bengkulu ya? Bengkulu. Punya kita Bengkulu. Ya, tapi kami juga berkolaborasi, saya buat juga bentuk musiknya itu ada juga kita pakai dol, tasa, boya yang memang alat musik Bengkulu juga. Jadi ketika pertunjukan unsur-unsur musiknya itu memang unsur musik-musik yang semangat yang saya buat. Agar pesilat yang di atas panggung juga semangat untuk mempertunjukkan jurus-jurusnya. Iya, agar menggugah gaya bagi yang menunjukkan ataupun yang dipertontonkan. Iya, yang menyaksikan langsung gini ya Kak ya. Oke, kalau dalam satu kali penampilan Kak Yosef berapa lama biasanya durasi yang dipersiapkan itu? Paling sekitar 15 menit ataupun 25 menit paling lama. Cukup lama berarti ya? Iya. Itu sampai ada berapa gerakan tuh Kak di waktu 15 sampai dengan 20 menit itu? Bisa 5, bisa 5 gerakan itu. Oke, 5 gerakan atau 5 formasi atau seperti apa nih sebenarnya? Kalau untuk pertunjukan seperti yang disampaikan Kak Yosef tadi, 5 gerakan itu kami kemas itu Pak. Misalnya kita gunakan misalnya langkah niti batang misalnya. Langkah niti batang ini kan langkahnya lurus, filosofinya langkah menuju kebenaran. Nah, jadi gerak-gerakan ini, gerak silat ini bisa kita ubah. Misalnya kan dia pola lurus, misalnya. Ada yang 3 di sini, ada yang 3 di sini formasinya. Kemudian berubah lagi langkah lain, berubah lagi formasi. Nah, jadi 25 menit sampai 30 menit itu bentuk pertunjukan juga banyak. Ada yang menggunakan senjata tajam, ada yang menggunakan pertunjukan dia pakai kerambit, atau dia pakai parang atau pakai pisau, ada juga pakai kain. Nah, itu kita kemas menjadi 25 menit. Oke, jadi di penampilan yang cukup panjang ini di 25 menit ini ada filosofi juga tentunya ya dari setiap gerakan ini. Inilah pemirsa yang sangat menarik dari bela diri yang memang berkembang dan hidup dari nilai-nilai yang dari ada masyarakat ini sendiri, hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Artinya di setiap gerakan pun ada filosofinya. Gerakan lurus ini artinya tegak lurus. Bisa diceritakan nggak di setiap gerakannya apa saja filosofinya? Kalau tadi seperti yang pertama tadi, gerakan apa tadi namanya? Inti bata. Dia harus lurus ya. Nah, kalau gerakan-gerakan lainnya boleh diceritakan nih kepada masyarakat kita, karena ini adalah seni bela diri asli Bengkulu. Setiap gerakannya terkandung makna yang sangat filosofis sekali tentunya. Jadi dalam silat cekak sendiri kami punya 5 jurus atau 5 langkah. Pertama adalah tegak alip. Tegak alip ini tegak dalam kebenaran. Nah, jadi tegak alip ini awal sekali kita melangkah, tegak alip ini harus digunakan. Orang tidak tahu akan tegak alip itu seperti apa. Boleh disimulasikan sedikit saja Kak? Mungkin supaya pemirsa juga mengetahui. Berdiri boleh? Di sini enggak? Ya. Nggak apa-apa Kak? Ya. Oke, saya bantu. Sedikit saja Kak. Di sini saja. Kalau tegak alip itu, nah dia tidak bergerak banyak Bang. Dia hanya tegak alip. Inilah tegak alip daripada silat cekak. Itu adalah jurus awal gitu ya Kak? Jurus awal. Setiap kami silat cekak harus anak murid silat cekak, langkah ini harus digunakan setiap mau bergerak.
Oke, ini gerakan awal yang memang harus dipelajari dan harus dikuasai sebagai awal permulaan. Kan itu ya, Kak. Oke, Kak, silakan. Kemudian di silat cekak sendiri juga ada langkah niti batang. Nah, ini yang dijelaskan Kakak Ya, langkah niti batang ini langkah menuju kebenaran. Yang mana langkahnya 3 langkah ke depan, 3 langkah ke belakang. Oke. Oke. Saya contohkan hanya 1 langkah saja. Ya, nggak apa. Jadi yang pertama tegak alip, kemudian kaki kanannya tarik ke belakang menggunakan guntingan. Oke. Kemudian dia harus 3 langkah ke depan sebenarnya, Bang. Ya. Tapi saya contohkan 1 langkah saja. Jadi pukul 1 langkah ke depan. Nah, kemudian kita balas lagi ke belakang dengan menggunakan guntingan. Nah, Oke. kemudian pukul lagi ke depan. Dia harus 1 jalur. Harus lurus itu Ya, harus sesuai lurus. dengan makna dan filosofinya tadi. Filosofinya. Kemudian di silat cekak juga setelah itu ada langkah 4. Langkah 4 ini langkah yang digunakan untuk menyeimbangkan langkah kanan, langkah kiri. Oke, ini filosofinya lagi nih ya, Kak. Ya. Setiap gerakan ini memang benar-benar punya makna ya, Kak. Saya contohkan langkah 4, kita seperti buat kotak. Jadi langkahnya 4. 2. Ya. 4. Jadi kiri dan kanan harus dijaga semua keseimbangannya. Inilah tadi yang Kakak jelaskan bahwa penilaian keluasan dari gerakan ini tadi sudah sesuai atau belum dengan filosofi Ya. kan makna yang diinginkan gitu ya, Kak. Ya. Lanjut. Oke, silakan. Lanjut. Langkah selanjutnya ada langkah 3 genting. Ini peralihan dari langkah 4 menuju ke langkah 5 nantinya. Oke. Jadi habis terakhir nanti langkah 4 ini menggunakan langkah 3 genting. Jadi, Nah, Oke, langkah 3 genting. 3 genting. Oke. Langkah 3. Kemudian baru masuk ke langkah 5. Ini langkah ini filosofinya ini kewaspadaan untuk mencapai tingkat kesempurnaan. Jadi titik tengahnya ada di langkah 5 ini. Oke. Kembali lagi ke tegak alif. Alif. Oke, silakan Kak, duduk kembali dulu. Boleh kita mengambil napas terlebih dahulu. Ya, artinya ini pemirsa memang syarat akan makna dan filosofi gitu ya, Kak. Dan ini secara teori juga diajarkan juga kepada murid, Kak, untuk makna-maknanya tadi, atau diajarkan gerakannya saja, atau seperti apa sebenarnya, Kak? Itu memang sudah diterapkan juga ke murid dari awal masuk, dari langkah itu sudah kita tanamkan dari sekarang. Jadi memang dari sekarang sudah kita tanamkan sampai berkembang mereka mungkin bakal mengajar atau mengembangkan lagi, itu sudah tertanam dari Oke, berarti mereka ini bukan hanya paham secara gerakan saja ya, bisa mempraktekkan secara gerakan. Ya. Artinya juga secara makna, secara nilai-nilai tadi itu juga mereka memahami gitu ya. Ya. Berarti ada juga pertemuan-pertemuan yang tidak diajarkan gerakan, cuma diajarkan makna-maknanya tadi, itu seperti apa, Kak? Di setiap kita latihan juga itu sudah kita tanamkan juga maksud dan tujuan langkah daripada itu. Beriringan gitu. Ya, beriringan. Kalau misalnya untuk lebih mendetilnya, kita biasanya memberikan suatu kesempatan untuk anak-anak bisa silaturahmi ke badan pendirinya sendiri. Oh, jadi sharing-sharing gitu ya. Ya, badan sendiri. Ibaratnya seperti mana kelanjutannya, di situ kan bisa untuk datang ke situ gitu. Oke, untuk mengetahui ya. Ya. Jadi pengembangan gerakan-gerakan tadi itu murni dari 5 gerakan dasarnya tadi ya, Kak? Iya. Ya? Oke, jadi dielaborasikan, dikolaborasikan sedemikian rupa sehingga dikemas jadi sebuah pertunjukan yang berdurasi kurang lebih 15 menit tadi ya. Iya. Oke, ini yang harus kita lestarikan bersama tentunya. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi karena semakin menarik sudah dipraktekkan tadi, dan masyarakat kita juga di Provinsi Bengkulu khususnya sudah melihat secara langsung tadi bagaimana seni bela diri cekak. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu.